Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 18 April 2020 ini kita masih diajak untuk merenungkan tentang kebangkitan Yesus, tentang penampakan Yesus. Pada Injil Markus hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang pribadi yang luar biasa sebetulnya, yaitu Maria Magdalena. Novel-novel zaman sekarang ini, atau orang mengira bahwa atau menganggap, ya, dan itu tidak perlu harus kita percayai, bahwa Maria Magdalena dianggap sebagai istrinya Yesus. Ya, itu untuk sekedar sensasi saja, supaya novelnya dapat atau filmnya dapat dilaku dengan baik. Tetapi tidak ada sejarah yang membuktikan klaim-klaim dan isu-isu dan teori-teori yang seperti itu. Tapi kita lihat bahwa wanita ini adalah orang yang tampil di saat-saat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan keempat Injil membicarakan tentang sosok ini. Dan dalam bagian ini kita melihat siapa sih sebetulnya dia. Jadi Anda perhatikan, Yesus mengusir 7 jenis setan dalam dirinya. Angka 7 itu angka kesempurnaan. Artinya betapa susahnya dia dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa yang mungkin menghancurkan hidupnya. Dan itu bukan yang mudah, dan Yesus mengusirnya. Jadi ketika Maria Magdalena diusir roh-roh jahat, 7 roh jahat dalam dirinya yang bersemayam dan diusir, maka dia dibebaskan gitu loh. Pengalaman dibebaskan, pengalaman dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kejahatan, belenggu kegelapan, bahkan roh jahat sekalipun. Maka ketika orang mengalami pembebasan yang luar biasa, maka cintanya kepada Yesus menjadi sangat luar biasa. Maka dia mengikuti Yesus dalam perjalanan penderitaan bersama Bunda Maria. Dia mengikuti Yesus ketika Yesus menderita, dia melihat sendiri, dia saksi penderitaan, ya, saksi kematian dan saksi Yesus disalib. Maka ketika pagi-pagi buta dia menuju ingin tahu, pagi-pagi buta sendirian, dikatakan begitu. Atau di tempat lain dikatakan bersama wanita lain. Oke, tapi wanita pergi mencari orang yang dia cintai. Dan dikatakan pada bagian ini, meskipun dia bersaksi dengan Yesus, menjadi saksi kebangkitan Yesus, meskipun dia tidak melihat Yesus bangkit, tetapi Yesus hadir di dalam pertemuan dengan dia, ya. Meskipun makam kosong, tapi di situ kita lihat dia saksi, ya, penderitaan, kematian, salib, dan kebangkitan Yesus. Yesus menganugerahkan kepadanya rahmat yang tidak semua orang mendapatkan. Ya, dialah yang pertama. Dan itulah anugerah kesetiaan seseorang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai hidupnya. Dan itu juga bagi kita semua, ketika kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak minta apa sebenarnya, tidak banyak yang Tuhan minta, hanya cinta kita kepada Dia. Ya, maka kalau kita ingat juga peristiwa di mana Maria dan Marta, ketika Maria duduk di kaki Yesus, mencuci kaki Yesus dan membilas dengan minyak narwastu, dengan air mata, dengan rambut yang panjang itu. Dan orang menggerutu karena wanita itu. Ya, lalu orang mengatakan, dialah yang ia lakukan lebih daripada orang lain, karena cintanya. Tuhan hanya membutuhkan kita apa? Cinta. Ya, karena pada akhir kehidupan kita juga diadili dan dihukum karena sebesar apa cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Maka inti ajaran kita adalah cinta kepada Allah dengan sepenuh hati, dan cinta kepada sesama juga dengan sepenuh hati. Maka mari saudara, kesempurnaan hidup kita sebagai orang Kristen adalah kesempurnaan cinta. Dan cinta itu belum menjadi cinta kalau tidak sakit.
Itu kata Bunda Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta. Cinta itu belum menjadi cinta ketika itu belum sakit, belum pedih. Dan itu yang tidak mudah. Ketika Anda mencintai orang yang sama, yang baik dengan kita, it's no problem. Tapi ketika mencintai suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, orang tua yang rewel, anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak mendengarkan, that's undangan Anda untuk mencintai. Bukan mengubah orang lain, mengubah diri kita sendiri. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia memberikan contoh dalam hidupnya, dalam kebangkitannya, dan dia akan akhirnya dia memberikan yang terindah dan terbaik, yang termulia dalam diri Maria Magdalena. Dan itu tidak dalam tanda petik tidak terjadi pada para rasul. Maka Yesus sangat mengecam para rasul, betapa degilnya hatimu. Engkau masih belum percaya, engkau masih ragu-ragu. Ya. Dan meskipun demikian, kita tahu Yesus memberikan perintah kepada para rasul yang belum terlalu yakin, belum terlalu percaya itu, meskipun dalam proses nanti dalam Pentakosta, ketika datang Roh Kudus semua diubah ya, menjadi pemberani, menjadi hebat kemana-mana mereka pergi ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk loh, bukan hanya kepada manusia, segala makhluk loh. Entah itu binatang, entah anjing, entah kucing, entah siapa. Kita pelihara segala sesuatu. Alam semesta ini menjadi bagian dari hidup kita. Nah sekarang kita lihat alam semesta marah karena kita rakus, karena kita nggak peduli dengan alam kita. Ya. Kita mengeksploitir alam demi kepentingan kita. Ya. Para saudaraku yang terkasih, mari kita mewartakan Yesus yang hidup itu seperti bacaan pertama ya, Petrus, Yakobus dan Petrus, Yohanes ya. Pergi kemana-mana mewartakan Kristus yang hidup. Anda juga tidak perlu gembar-gembor kemana-kemari, tetapi mari ya, iman yang kita miliki itu kita bagikan kepada orang lain. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu sombong juga, tetapi kita perlu dengan rendah hati membawa Kristus kepada orang lain. Dan itu harus kita alami. Semoga Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk hidup sebagaimana diharapkan oleh Yesus kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita. Dan kita diharapkan mengalami Kristus yang hidup. Kristus yang jaya. Dengan masuk dulu ke dalam dosa-dosa kita. Bekerja sama dengan Tuhan untuk keselamatan diriku dan diri sesama. Lewat tangan hamba-Mu ini, berkat darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, dari luka-lukanya, kita semua disembuhkan dari segala macam penyakit, segala macam dosa, segala macam kelemahan. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.